Ongkos naik haji tahun 2022 diketok naik 4,8 juta rupiah menjadi 39,8 juta rupiah. Namun pemerintah mengatakan tidak akan membebankan selisih harga ini kepada jemaah calon haji. Kita akan membahasnya hari ini, termasuk juga meminta kejelasan terkait kuota dan penentuan keberangkatan. Sudah bergabung narasumber secara virtual, ada Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu, Pak Jaja Jailani. Pak Jaja, selamat sore. Selamat sore, Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktu Anda dan juga Ketua Komnas Haji dan Umroh Pak Mustoli Siraj. Pak Mustoli, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak. Saya ke Pak Jaja terlebih dulu. Pak Jaja, biaya haji naik, komponen apa sebenarnya yang membuat biaya haji naik 4,8 juta ini Pak? Terima kasih Mbak Putri. Yang pertama adalah dengan 2 tahun kita tidak berangkat, ini luar biasa tujuannya. Alhamdulillah tahun 2022 ini saya mendapat informasi dari Saudi bahwa tahun ini ada juta. Tetapi hanya kita belum mendapatkan sekian berapa hanya, tapi yang kita perkirakan adalah 50% kuota dari kuota normal. Selanjutnya, kaitan dengan yang menyebabkan tadi kenaikan. Yang pertama adalah biaya aftur, Mbak. Ini pesawat itu kita kenaikan. Yang kedua, di Saudi 5% sekarang hanya naik menjadi 15%. Ya. Yang berikutnya adalah biaya akomodasi baik di Madinah maupun di Mekah. Ya. Itulah yang menyebabkan kenaikan. Mengapa? Jadi 39 juta sekian. Iya, Pak Jaja, kemarin dalam rilis itu terdapat angka yang kemudian membingungkan. Bahkan jemaah yang sudah membayar penuh saja kemudian bingungkan, ada angka 81.747.844. Ini angka apa sebenarnya Pak? Dan apakah perlu diperhatikan oleh calon haji? Itu adalah merupakan angka akumulasi keseluruhan biaya penyelenggaraan ibadah haji, Mbak, ya. Di mana dalam penyelenggaraan haji ada 2 komponen. Satu adalah dana yang dibayarkan langsung oleh jamaah. Yang kedua adalah dana hasil tolaan yang ditolak oleh. Jadi pada hakikatnya bahwa biaya haji itu bukan 30 juta, kan, tapi adalah 81.747.844,04 sen. Yeah. Adapun yang oleh jamaah yang dana BP adalah 39.846.000 sen. Nah, hasil tolaan dana dari BPKH dengan biaya nilai manfaat itu sebesar 41.053.216.024 sen. Ini artinya bahwa tolaan yang dikelola oleh Badan BPKH lebih besar daripada nilai yang jamaah, karena memang jamaah menunggu sekian lama dari saat dia store menjelang keberangkatan. Demikian, Pak. Baik. Saya ke Pak Mustoli sekarang. Pak Mustoli, musim haji di depan mata nih, sebagai Komnas Haji Umroh, apa sebenarnya sudah dievaluasi oleh Komnas di tahun haji sebelumnya 2019, karena 2020-2021 kan jemaah Indonesia tidak berangkat. Iya, Mbak Putri. Jadi memang kalau kita melihat jalanan pelaksanaan ibadah haji beberapa tahun terakhir, kemudian ada jeda 2020 dan 2021, sesungguhnya ada kemajuan yang cukup signifikan begitu ya. Apa yang dilaksanakan oleh Pak Jaja dan kawan-kawan, tentu juga ada kontribusi pihak lain, misalnya kementerian terkait, misalnya Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, Kemenlu, dan seterusnya. Termasuk juga pengawasan DPR. Jadi ada memang peningkatan kualitas yang ditingkatkan oleh penyelenggara ibadah haji dari tahun ke tahun. Sebagai contoh, saya sering menyebutkan bahwa keberhasilan haji itu antara lain, diantaranya begitu ya, itu adalah bisa ditekannya angka kematian. Kemudian jamaah haji yang meninggal dunia. Ya, dari tahun ke tahun memang bisa ada perkembangan yang sangat menarik begitu ya.
kemudian juga ketepatan penerbangan. Itu juga menjadi bahan lalu termasuk misalnya bagaimana kualitas penginapan dan kualitas transportasi. Memang ya kalau insiden-insiden kecil misalnya ada saja, tapi saya kira dari tahun ke tahun saya kira memang menuju arah yang lebih baik begitu ya. Nah, khusus untuk tahun ini agaknya memang akan menjadi tantangan tersendiri Mbak Putri. Karena memang satu diselenggarakan di masa masih pandemi begitu ya. Betul. Artinya status pandemi baik di Indonesia maupun di negara tujuan yaitu Arab Saudi juga belum dicabut begitu. Nah, mengenai tadi soal biaya, saya punya catatan apa itu? Terkait dengan pembiayaan, memang agaknya antara DPR dan Kementerian Agama memang pada akhirnya ketemu di satu titik semacam win-win solution dari dua sisi gitu ya. Yang selama ini memang dikhawatirkan. Yang pertama adalah sisi bahwa biaya haji dari tahun ke tahun memang tidak mungkin turun begitu ya. Logikanya tidak mungkin turun karena harga barang juga naik, kemudian ada perkembangan eksternal yang kita tidak bisa hindari, misalnya tadi kenaikan aftur begitu ya. Kemudian biaya-biaya juga di Arab Saudi juga naik tentunya. Tentu ini akan menjadi pengungkit kenaikan biaya haji. Nah, di sisi lain DPR dan Kementerian Agama pun saya kira tidak bisa menutup mata terkait dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih dilingkupi dipukul oleh pandemi. PHK di mana-mana, minyak goreng juga susah didapat, PPN juga naik menjadi 11%. Gitu. Ini kan kondisi-kondisi sosial ekonomi yang tidak bisa dikesampingkan. Nah akhirnya kemudian dan Kementerian Agama akhirnya mencari win-win solution. Itu, tapi ini sifatnya jangka pendek. Kenapa? Kenapa saya bilang jangka pendek, Mbak? Karena untuk jangka pendek pada tahun ini barangkali angka kenaikan 39 juta itu barangkali menjadi semacam bahasa saya itu oksigen gitu ya, untuk menambah nafas daripada penyelenggaraan ibadah haji ini. Sesungguhnya dengan subsidi yang begitu besar, sesungguhnya ini juga dalam waktu yang jangka panjang akan menekan keuangan haji di BPKH. Yang kedua, terkait dengan biaya 39 juta ini juga nantinya saya prediksikan akan menjadi beban bagi penyelenggaraan ibadah haji pada tahun-tahun mendatang yang sebelumnya misalnya dianggap 35 juta menjadi 39 juta, dan ini saya kira tidak akan turun gitu. Tapi memang penyesuaian itu pasti akan terus dilakukan gitu ya, kalau misalnya mengutip dari yang Anda sampaikan tadi. Bagaimana sekarang dengan kuotanya Pak Jaja? Sejauh ini pemerintah masih melakukan penghitungan berdasarkan asumsi 110.500 calon haji. Kemudian apakah angka itu masih akan bisa berubah? Tentunya diharapkan ada penambahan karena kita tahu sekarang daftar tunggunya sudah terlalu panjang untuk Indonesia, apalagi kemarin sempat terjeda 2 tahun. Kuota haji Indonesia kan normalnya Mbak 210, kenapa jadi 220.000. Di tahun 2022 ini kita kan pakai hari masih menunggu. Tapi kalau 50%-nya dari kuota yang tahun lalu, maka kuota kita adalah 110.000. Artinya masih ada rongga yang jauh ya. Sekarang bagaimana? Apakah kuota ini segini ataupun berkurang ataupun bertambah? Nah, kita masih menunggu dari Saudi. Tapi pemerintah dalam hal ini sedang berdiplomasi dengan Saudi. Di mana berdasarkan informasi ada negara-negara yang tidak memberikan jamaahnya. Betul. Kita harapkan hasil diplomasi ini apabila ada negara yang tidak mengambil atau tidak memberangkatkan jamaahnya, kita kan Indonesia gitu ya. Apabila misalkan Indonesia berapapun untuk memberangkatkan jamaah, harapan yang selama ini belum berangkat. Kepastian itu biasanya didapatkan kapan Pak Jaja? Nah, kepastian inilah Mbak yang sedang kita perjuangkan pemerintah Saudi. Kenapa? Waktu semakin mepet ya, sudah 2 bulan. Sementara hal-hal yang harus kita dan secara optimal ini mulai dari berapa kuota. Nah, dari kuota inilah baru akan fit
perhitungan kita berapa akomodasi di Madinah, Betul, iya. berapa yang di Armina, dan juga Iya. berapa untuk operasional dan sebagainya. Ini itu Iya. adalah kunci perhitungan adalah dari kuota. Oke. Kita masih menunggu kapan agar Saudi segera mengumumkan apa kuota negara di masing Iya. yang memberangkatkan Iya. untuk melaksanakan ibadah haji. Iya, Pak Mustoli, apakah menurut Anda pemerintah kemudian sudah maksimal mengupayakan meminta kuota? Sekalipun memang kita masih menunggu, betul-betul menunggu dari kerajaan, bagaimana mereka akan menyiapkan kuotanya dan mengatur mungkin untuk tahun ini? Iya, jadi memang begini Mbak Putri. Kadang memang di kalangan masyarakat di bawah memang belum memahami kuota itu adalah diatur oleh negara tujuan. Iya, negara iya, tuan rumah betul. dalam hal ini adalah Arab Saudi. Nah, pemerintah kita dan negara-negara di luar Arab lah hanya sebagai penerima saja. Jadi sifatnya Iya. given gitu ya. Iya. Itu hak prerogatifnya negara Arab Saudi. Bahwa Iya. kemudian ada lobby, bahwa Ada kemudian diplomasi ya, diplomasi saya kira tetap diupayakan Menteri artinya. saya kira sudah sejauh-jauh hari dan timnya sebelum Ramadan juga kan sudah ke sana, dan di bulan Ramadan awal-awal pun juga masih dilakukan upaya-upaya. Iya. Saya dengar juga duta besar kita yang ada di Arab Saudi juga melakukan hal yang serupa yang tidak berhenti begitu ya. Iya, iya. Tetapi sekali lagi bahwa kuota itu adalah haknya negara Arab Saudi. Kita hanya sifatnya menerima saja. Nah, maka saya kira ini yang perlu nanti disampaikan oleh Pak Jaja dan bapak-bapak di DPR sana, bahwa bisa jadi karena asumsi Pak Jaja dan kawan-kawan itu 10% begitu dari 1 juta, berarti kan 100.000. Nah, 100.000 itu Mbak Putri, itu kan dibagi dua. Ada kuota jamaah haji reguler sebesar 92%. Iya. Dan kalau menurut pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019, itu yang jamaah haji khusus atau ONH plus itu hanya mendapatkan 8% Iya. dari kuota nasional. Nah, Iya. nanti kuota itu kemudian diturunkan menjadi kuota provinsi dan kuota kabupaten kota. Iya. Itu pun ada sudah di dalamnya adalah petugas. Jadi maksud saya apabila nanti yang ada jamaah haji yang ternyata sudah lunas di tahun 2020 dan kemudian pada tahun 2022 ini belum berangkat, karena misalnya sebetulnya alasannya bisa karena terkena aturan misalnya usianya di atas 5 tahun, kan? Berarti kan Kementerian Agama yang bertanggung jawab, tapi memang digerak Arab Saudi. Iya, Tapi iya. kalau di bawah 65 tahun tapi tidak berangkat, Oke. ini mesti nanti karena misalnya kuota harus ada keseimbangan antara kuota antar provinsi dan kabupaten kota, bisa saja juga tereliminir dalam arti belum bisa berangkat. Nah, Oke, itulah yang karena saya Anda usulkan sudah kepada membahas Pak itu. Jaja dan teman-teman bahwa iya. perlu adanya kepastian mereka yang sudah lunas di tahun 2020 yang lalu, tapi kemudian di tahun 2022 tidak berangkat karena berbagai alasan tadi, itu saya kira harus menjadi prioritas pada tahun haji 2023 dan seterusnya gitu. Oke. Kita konfirmasi sekarang ke Pak Mustoli, ke Pak Jaja maksud saya. Jadi siapa saja yang berhak berangkat pada musim haji tahun ini? Kriterianya apa yang sudah disusun oleh Kementerian Agama? Dalam penentuan keberangkatan dari jumlah 5% kuota ini, di mana di dalam sistem komputer haji Indonesia, bahasa haji Indonesia, jadi kan kita rilis dari pemerintah Saudi ada pembatas usia yang di atas bawah 65 tahun. Oke, iya di bawah 65. Artinya ini ada yang tidak berangkat. Nah, mana yang tidak berangkat? Bagi jamaah haji yang di atas 65 tahun dan juga di atas 50%, dalam artian yang tidak berangkat ini, Iya. harus mendapatkan kompensasi yang sama dengan jamaah yang berangkat. Makanya di dalam rapat kami dengan Komisi 8 kemarin, yang pertama, bagi jamaah haji Indonesia yang berangkat tahun ini adalah tidak ada tetapi ditutupi oleh dana virtual fund jamaah. Bagi jamaah yang tidak berangkat tahun ini karena adanya pemotongan kuota, dan hak yang sama dengan jamaah yang berangkat tahun 2000. Itu kan? Oke, apakah itu kemudian sudah menjawab tadi pertanyaan yang disampaikan Pak Mustoli bahwa mereka yang
berkaitan dengan kuota tersebut harus menjadi prioritas di tahun-tahun berikutnya? Karena kan itu artinya ada waktu tunggu yang nambah lagi, Pak. Ya, jadi memang konsekuensinya tidak bisa dielakkan lagi bahwa terhadap kuota, di mana jamaah yang berangkat tahun 2020 ini adalah merupakan prioritas yang tidak berangkat 2020. Sehingga jamaah haji yang tahun 2022 yang kuota 2020 yang tidak berangkat ini juga akan menjadi prioritas tahun 2020 ya. Itu Mbak. Oke. Ke Pak Mustoli terakhir Pak Mustoli, jadi apa saja menurut Anda tantangan musim haji tahun ini Pak Mustoli? Iya, saya kira dan kemudian kira mungkin Kementerian Agama dan DPR segera mendorong supaya kesepakatan malam tadi disahkan melalui Kepres, bukan Presiden, Mbak Putri. Yang kedua tentu persiapan teknis, rupanya belum pasti berapa, harus segera dilaksanakan. Dan berikutnya tadi yang disampaikan oleh Pak Jaja adalah kebijakan teknis terkait dengan potensi ada jamaah haji yang kemudian tidak bisa berangkat tahun ini meskipun sudah lunas 2020, itu juga harus mendapatkan jaminan yang serius dari Kementerian Agama. Dan saya kira apapun yang terjadi, saya kira namanya haji adalah panggilan, masyarakat juga harus pahami bahwa kondisi saat ini memang belum ideal dalam arti dari segi kuota, dari segi penyelenggaraan, karena masa situasi pandemi, sehingga harus sebagai penyesuaian harus dilakukan oleh Bapak yang mengatur dalam hal Pak Jaja di Kementerian Agama dan kawan-kawan. Betul, kondisi belum sepenuhnya pulih dan kondisinya adalah memang Indonesia menunggu kejelasan berkaitan dengan kuota ini dari pemerintah Arab Saudi. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung sore hari ini di CNN Indonesia Newsroom. Pak Jaja Jailani, Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu, dan juga ada Pak Mustoli, Ketua Komnas Haji dan Umroh. Terima kasih Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.